إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita yang berlimpah ruah tak terhingga, tak terhitung jumlahnya. Fanashkuruhu subhanahu wa ta'ala wa nahmaduhu hamdan katsira. Alhamdulillahi wahdah. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti semua kita berharap keselamatan di dunia dari kesesatan dan keselamatan di akhirat dari azabullah, dan pasti berharap untuk mendapatkan jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Kita berharap kemenangan, kita berharap kemuliaan, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa istiqamah di atas kebenaran sampai kita mati. Ikhwani fillah azakumullah. Tetapi semua itu barakallahu fikum butuh perjuangan. Semua itu perlu juhdun jahid, perlu kesungguh-sungguhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal Allah belum tahu siapa di antara kalian? Yani Allah belum melihat kalian membuktikan. Itu maknanya. Sedangkan Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah tidak melihat bukti-bukti kalian kalau kalian berjihad, bersungguh-sungguh.
Wa ya'lam as-sabirin, dan Allah juga belum lihat kalian bagaimana, apakah kalian sabar atau tidak sabar dalam perjuangan tersebut. Apakah kalian akan masuk surga? Padahal belum terbukti dari kalian. Itu makna ayat. Apakah kalian akan masuk surga padahal kalian belum membuktikan, padahal kalian belum terlihat dari diri-diri kalian al-jihad, kesungguh-sungguhan dalam berjuang, kesungguh-sungguhan dalam berupaya, kesungguh-sungguhan dalam beramal saleh, kesungguh-sungguhan dalam menghindari berbagai macam dosa dan maksiat. Dan juga belum terbukti dari kalian siapa di antara kalian yang sabar dalam ujian. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Pertama jahadu. Wa ya'lam as-sabirin, dan yang kedua kesabaran. Jihad dan sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jihad yang sering diterjemahkan dengan perjuangan. Jangan dikira hanya perang. Perang melawan orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, itu dzarwatu sanamil Islam, itu puncak tertingginya Islam. Tetapi enggak akan bisa mencapai tingkat tertinggi tadi, enggak akan bisa dia berjuang sampai di darwat sanamil Islam kecuali mereka-mereka yang sudah mengalahkan hawa nafsunya, sudah mengalahkan syaitannya, orang-orang yang sudah berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya. Sehingga yang pertama, hendaklah berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Dengan sungguh-sungguh. Dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya jihad ada 4 tingkatan. Jihad memerangi hawa nafsu. Jihad memerangi syaitan. Jihad memerangi orang-orang kafir harbi. Dan jihad melawan para munafikin. Dan masing-masing jihad dari 4 peringkat ini berbeda-beda. Berbeda bentuknya, berbeda senjatanya, berbeda peralatan perangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dan mengenali kedudukan Rabbnya, maka surgalah tempat kembalinya. Lihatlah. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang akan masuk surga. Orang-orang yang akan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala balasan sempurna. Yaitu orang yang nahan nafsa anil hawa. Yang bisa menguasai hawa nafsunya. Bisa menundukkan hawa nafsunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna jihad yang pertama ini disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, wa sahahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, al-mu'min man aminan nas ala amwalihim wa anfusihim. Al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Yang namanya mukmin adalah yang manusia semua aman dari dia, hartanya dan nyawanya. Wal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sedangkan muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Wal mujahid yang ketiga. Dan seorang yang berjihad, man jahada nafsahu li ta'atillah. Ini yang sedang kita bahas. Wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya mujahid, sungguh-sungguh mujahid adalah orang-orang yang berjihad melawan dirinya sendiri untuk taat kepada Allah. Yang berjuang menundukkan hawa nafsunya agar mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mujahid.
Enggak akan bisa berjihad fisabilillah dalam peperangan melawan kaum musyrikin, kaum kuffar al-harbi, kecuali orang-orang yang sudah bisa menundukkan hawa nafsunya. Kalau belum menundukkan hawa nafsunya, dia akan beralasan, saya sakit, saya enggak mampu, saya sibuk di rumah, keluarga saya perlu penjagaan. Dan seabrek alasan-alasan, karena memang hawa nafsunya belum berhasil dikalahkan. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, akan mengucapkan di lidahnya apa yang tidak ada di hatinya. Berdusta, beralasan dengan 1001 macam alasan untuk tidak berangkat jihad. Mengapa? Karena dia masih kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Maka hakikatnya kata Nabi, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajir, dan orang yang hijrah, man hajar al-khataya wad dunub. Sedangkan muhajir, orang yang hijrah, adalah orang-orang yang hijrah meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka bicara hijrah, saya sudah hijrah, fulan sudah hijrah, istilah-istilah baru yang kita dengar kemarin ini, barakallahu fikum. Sesungguhnya makna hijrah adalah meninggalkan yang haram, meninggalkan dosa-dosa, kata Nabi. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim wa sahhaha wa wafaqahu adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya, wajahadu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah di jalan Allah, haqqa jihadi, dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Haqqa jihadi. Huwa ijtabah, dialah Allah yang memilihnya. Apa makna dari ayat ini? Dan apa tafsir dari kalimat haqqa jihadi, sesungguh-sungguhnya jihad? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau dijuluki turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa'limhu ta'wil. Ya Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqihkan dia dalam agama dan ajarilah dia tafsir. Wa qad kan, dan telah dikabulkan. Ibnu Abbas benar-benar turjumanul Quran. Kata Ibnu Abbas, makna jihad, haqqa jihadih, huwa istifraghu ta'atu fih. Jihad yang sesungguh-sungguhnya jihad, perjuangan yang sesungguh-sungguhnya perjuangan adalah mengeluarkan segenap usaha, mengeluarkan seluruh yang dia bisa untuk taat kepada Allah. Saya ulangi bahasa Arabnya, istifraghul wusa' li ta'atillahi fi. Huwa istifragh at-ta'ah, dia berupaya untuk mentaati Allah semaksimal mungkin, mengeluarkan apa yang dia bisa, mengeluarkan apa yang dia punya, mengeluarkan semua usaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad yang sesungguh-sungguhnya jihad. Tidak bisa masuk jannah tanpa kesungguh-sungguhan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah, apakah kalian akan masuk surga dalam keadaan tidak terlihat dari kalian siapa yang berjihad bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar? Demikian pula Ibnu Mubarak rahimahullah menyatakan yang namanya haqqa jihadi. Kata Ibnu Mubarak, huwa mujahadatun nafsi. Jihad yang sebenar-benarnya jihad adalah mujahadatun nafsi wal hawa. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, yaitu bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya. Muqatil rahimahullah juga menyatakan makna haqqa jihad adalah i'malu lillahi haqqa amalih. Berjihadlah dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Kata Muqatil, i'malu lillah haqqa amalih, beramalah untuk Allah dengan sesungguh-sungguhnya amalan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah,
Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Enggak akan kita bisa mendapatkan kemuliaan dan jannah. Enggak akan kita bisa selamat dari penyimpangan kesesatan kecuali dengan kesungguh-sungguhan. Kecuali dengan jihad wa mujahadatun nafs. Fadallah ta'ala at-taufiq. Fadallah ta'ala an yuwaffiqana wa yuwaffiqakum ويوفق المسلمين جميعا إلى هذا الجهاد العظيم ونسأل تعالى النصر المؤزر, dan kita berharap kepada Allah kemenangan yang sungguh-sungguh agar kita mendapatkan falah, mendapatkan keselamatan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesungguh-sungguhan tadi barakallahu fikum yang dikatakan dengan jihad, haqqa jihadi, jihad yang sesungguh-sungguhnya jihad, pasti ada korban. Yang namanya perang tidak mungkin tanpa pengorbanan. Maka barakallahu fikum, di dalam jihad melawan hawa nafsu juga ada pengorbanan-pengorbanan. Walaupun bukan korban nyawa atau terluka, tetapi pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan perasaan, pengorbanan segala macam, yang tentunya seorang yang menegakkan agama pasti akan mendapatkan ujian. Setiap orang yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan amalan sunnah pasti akan mendapatkan cobaan, akan mendapatkan rintangan, akan mendapatkan penghalang. Maka sabarlah dengan pengorbanan tadi. Lelah, capek, habis modal, habis harta dalam berjuang fi sabilillah, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, semua itu kecil kalau dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan, yaitu jannah. Kata An-Nawawi rahimahullah, qatratun minal jannah, setetes dari surga, khairun minad dunya wa ma fiha. Setetes dari, saya ulangi, qatratun minal jannah, setetes dari surga, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang kalian anggap berharga di dunia ini, semuanya termasuk di dalamnya. Qatrah minal jannah, setetes dari surga, mengalahkan seluruh kenikmatan dunia dan seisinya. Maka pengorbanan yang kita korbankan kecil. Habis harta kita, habis semua yang kita punya, tenaga, apalagi usaha. Bahkan kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai karena tidak mau mengikuti hidayah, tidak mau mengikuti Quran wa sunnah. Maka kita kehilangan fulan yang ternyata na'udzubillah menjadi musuh-musuh sunnah. Itu juga pengorbanan. Ikhwanuddina azakumullah, sabar. Wa ya'lam as-sabirin, hingga Allah membuktikan siapa yang sabar dalam menghadapi ujian. Mereka para sahabat beriman kepada Rasulullah SAW tidak mulus begitu saja. Sebagian mereka disiksa, sebagian mereka dicambuk, sebagian mereka dibakar dengan api, sebagian mereka ditindih dengan batu di tengah panas terik padang pasir. Dan itu tidak mengembalikan mereka dari apa yang mereka imani. Ikhwan bin walaupun ujung-ujungnya ada yang terbunuh, itu pengorbanan.
Setelah itu meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak familinya yang masih musyrikin, yang masih kafir. Harus sabar. Dan begitulah barakallahu fikum yang namanya perjuangan pasti akan ada pengorbanan. Wa mujahadatun nafsi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maknanya adalah bersungguh-sungguh memaksa diri kita untuk belajar. Mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Wa yujahiduha 'ala al-'amali bihi, dan berjihad memaksa dirinya untuk mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Dan bersungguh-sungguh berjuang agar dia mengajarkan apa yang sudah diketahuinya. Itu juga jihad. Wa yujahiduha 'ala sabr, dan bersungguh-sungguh untuk sabar. Berarti jihadun nafs ada 4. Bersungguh-sungguh berjihad agar mau belajar. Alasan-alasan kemarin coret semua. Oh, saya kerja, saya sibuk. Terus penting mana urusan ilmu dengan urusan dunia? Bagi waktu. Siapa yang bilang kalian tidak boleh kerja? Siapa yang bilang kalian tidak boleh untuk mencari maisha? Siru fil ardi wabtagu min fadlillah. Siru fil ardi, bertebaralah di muka bumi, carilah fadilah Allah. Tetapi pandai-pandailah membagi waktu agar bisa thalabul ilmi. Ini kesungguh-sungguhan. Ini jihad. Dan setelah itu bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Dan bersungguh-sungguh untuk menyampaikannya pada orang lain yang terdekat, kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada famili, kepada kakak, adik, paman, bibi, semuanya kita sampaikan. Dan kepada jiran, kepada tangga-tangga, kepada seluruh kaum muslimin. Dan yang keempat, bersungguh-sungguh untuk sabar. Ikhwan fillah a'azakumullah, termasuk jihad melawan hawa nafsu. Termasuk jihad, kesungguh-sungguhan menundukkan hawa nafsu adalah berupaya sungguh-sungguh menjauhi yang haram. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan bisa satu kesusahan mengalahkan 2 kemudahan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketahuilah, sesungguhnya bersama kesusahan akan ada kemudahan. Dan bersama kesusahan akan ada kemudahan. Allah ulangi 2 kali. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap perkara yang berupaya kita tinggalkan karena haram, Allah berikan kemudahan sebelumnya dan Allah berikan kemudahan setelahnya. Apakah mungkin kesusahan bisa mengalahkan 2 kemudahan? Apa kemudahan sebelumnya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qad ja'alallah bikulli ma harramallahu 'iwadan minal halal. Kemudahan sebelum terjadi karena Allah menjadikan setiap yang haram, Allah jadikan penggantinya yang halal. Mudah. Jangan berzina. Jangan melakukan liwat. Jangan melakukan keharaman. Tapi syahwat saya tinggi. Ada jalan yang halal. Menikahlah. Ja'alallah fi kulli ma harram. Allah jadikan setiap apa yang diharamkan, Allah jadikan gantinya yang halal. Jangan makan babi. Ada kambing, ada sapi, ada yang halal. Apa susahnya? Cuma mengganti. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini kemudahan sebelum terjadi. Tetapi setelah terjadi ternyata kamu terjerumus di dalam yang haram, masih ada kemudahan lain. Setelah terjerumus di dalam yang haram, rahmat Allah masih luas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang bisa menghapuskannya. Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti bersungguh-sungguh. Karena kata Ibnu Qayyim, ja'alallah likulli sayyi'atin
ma yukaffiruha. Allah jadikan kemudahan setelah kejelekan, yaitu Allah jadikan takfiruha, penghapus-penghapusnya. Apa saja penghapus-penghapusnya? Taubat, sedekah. Orang yang bersedekah akan menghapuskan dosa. Amalan saleh, al-hasanat. Allah katakan dalam Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ditambah lagi ucapan Rasulullah SAW, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapuskan. Bersungguh-sungguhlah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguhlah untuk menghapus kejelekan kita dengan amalan saleh. Ikhwan fillah a'azzakumullah, fa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa yuwaffiqana wa yuwaffiqakum wa yuwaffiqal muslimin ala an yakuna mujahidina fillahi haqqa jihadih, agar kita semua menjadi mujahidin yang bersungguh-sungguh berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.